Oke, kita akan mulai sebentar lagi. Ya, halo semuanya. Halo, Tri Febriati, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Rekan-rekan semuanya, ayo kita segera bergabung karena acaranya akan dimulai. Ini sangat bagus loh acaranya. Terima kasih Kak Tri Febriati. Baik, ini sudah jam 4, sesuai dengan jadwal kita bahwa acara kita pada hari ini akan dimulai jam 4. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga sudah ada yang bergabung, Kak Fugiin. Selamat sore, Kak Fugi. Baik, halo negarian di seluruh pelosok negeri ini, gimana kabarnya? Semoga masih semangat dan selalu sehat. Alhamdulillah. Ini sudah ada juga yang bergabung, Kak Mari Sinaga. Halo, selamat sore. Baik, perkenalkan, saya Lisa Noviana dari tim negarawan yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Negarian, perkenalkan bahwa ini adalah acara ngebeduk. Tahu nggak artinya ngebeduk apaan? Negarawan nunggu beduk. Kreatif ya. Jadi acara ini dilaksanakan di bulan Ramadan untuk menemani negarian sekalian menunggu waktunya berbuka puasa. Ada juga yang sudah bergabung, Kak Damar Sugara, Kak Arya Duari bergabung juga. Halo, selamat sore untuk rekan-rekan negarian yang sudah bergabung. Terima kasih. Kita sama-sama menyimak dan belajar tentang tema kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menginformasikan bahwa selama bulan Ramadan ini negarawan akan menyelenggarakan kuis. Wow, kuis pasti ada hadiahnya ya kalau kuis ya. Nah, buat kalian yang mau hadiah menarik, ikuti terus Instagram negarawan @negarawan. Ingat, negarawan.id. Kalau yang belum follow, cepetan follow, ajak teman-temannya gitu untuk follow. Oke? Baik, hari ini tema kita adalah tentang illicit enrichment. Dan kita akan menghadirkan narasumber yang keren banget, yang hebat banget. Pokoknya nanti akan kita bacain profilnya. Siapakah dia? Kita akan segera mengundang ya. Beliau adalah Ziko Junius Fernando SH MH CIL CMED. Gimana bacanya CMED? C.med gitu ya. Baik, kita akan segera mengundang beliau dan nanti kita akan sebutkan profilnya. Halo Kak Zai Pulungan. Selamat bergabung. Kak John Ganesha juga sudah bergabung di sini. Segera saja karena sudah banyak yang bergabung, kita undang narasumbernya. Pasti negarian juga udah nggak sabar kan? Sebentar ya. Harap bersabar. Semoga tidak ada halangan dan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kita undang narasumbernya. Asik, yes. Oke. Ini dia narasumber kita. Halo, Kak Ziko, apa kabar? Halo, Assalamualaikum Mbak Lisa, dengar suara saya? Dengar, Enggak tapi ya? agak pelan. Sebentar, saya kencengin Oke. volumenya. Oke, coba Halo, sekali lagi. tes. Saya mau Tes, dengar tes. suaranya. Oke, good. Oke ya, oke. Bagus. Halo Mbak Lisa, apa kabar? Baik, selalu sehat. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kakak gimana, Bang Ziko? Alhamdulillah, baik. Ya, dengan hari puasa juga baik. Tadi dengar kabar juga ada prank juga secara nasional, cukup kaget juga. Ya sudahlah, Oh, gitu. Ya, nikmati saja. nasional. Oke, kita hari ini Ini gimana antusias nih, sepertinya. Mbak Lisa? Ah,
Hari ini kita mau ngobrol yang serius tapi santai, dan tentunya isinya sangat berbobot, banyak nutrisinya, dagingnya, wah pokoknya greget gitu loh Bang. Oke. Nah, Negarian, sebelum kita tanya-tanya dan kita ngobrol langsung sama narasumber kita yang keren banget ini, saya sedikit mengenalkan gitu kan. Sedikit, nanti yang banyaknya langsung dari narasumbernya gitu. Beliau adalah pengajar di Universitas Bengkulu. Nah, dan beliau menamatkan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ya, Bang? Iya, benar. Kemudian S2-nya di program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kemudian program doktoral Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Masih Ya. berjalan, masih berjalan. Kemudian, alhamdulillah, pelatihan yang sudah beliau lakukan itu banyak banget loh. Ada di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau aku bacain satu-satu panjang gitu kan. Pelatihannya banyak banget. Terus kemudian penelitiannya juga banyak banget. Nanti bisa kita publish ya kalau ada yang mau tahu ya Bang ya. Ya. Apa mau kita bacain satu-satu? Nggak perlu lah, karena nggak terlalu penting juga. Ya, karya ilmiahnya juga, dan beliau sering menjadi narasumber di berbagai konferensi, seminar, lokakarya, dan simposium. Wow. Terus, wah, pokoknya ini pengalaman organisasinya juga banyak banget sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Dan segudang prestasi lainnya sudah ditorehkan oleh beliau dalam menjalani karirnya ya Bang ya. Wow. Aduh, tomat. Wow. Keren ya, pokoknya kita nggak salah menghadirkan narasumber ya, kita pada sore hari. Iya. Bang, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Oke, halo Negarian yang sudah bergabung. Semua. Apa kabar? Semoga sehat. Sehat sih yang terpenting sekarang gitu. Kalau nggak ada uang itu nggak masalah, yang penting sehat dulu gitu kan. Terus ya semoga menjalani ibadah puasa lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Gitu. Dan sampai nanti di hari raya, di hari kemenangan yang baik. Gitu. Amin. Dan hari raya ada cuti ya ternyata ya. Waduh, saya nggak ikut-ikutan. Kita bahas nanti lah itu. Yeah. Baik. Nah Bang, ini kita langsung masuk nih ke dalam topik kita kali ini tentang illicit enrichment. Yeah. Tapi Bang, sebelum kita tanya lebih dalam, lebih jauh lagi, sepertinya perlu Abang jelaskan kepada Negarian semua, apa sih Bang yang dimaksud dengan illicit enrichment, Bang? Iya, ya. Makasih ya Mbak Lisa ya. Halo Negarian sekalian. Sebenarnya tema ini menurut saya sih menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena jarang sekali dibawakan oleh orang. Satu, karena aturannya di Indonesia itu belum ada. Nanti kita bicara gitu. Tetapi urgensi terhadap pengaturan illicit enrichment ini atau pengayaan ilegal ini justru sangat urgent. Karena melihat problem case yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya kan kita harus tahu juga sih apa itu tindak pidana korupsi. Mungkin sebagian orang juga belum tahu apa ya gitu. Kalau berkaca dari asal katanya kan itu berasal dari kata korupsio atau corruptus. Artinya itu adalah tidak baik, ya, busuk, merujuk hal-hal yang rusak dan bisa dipersonifikasikan sebagai hal-hal yang tidak jujur gitu. Nah, jadi dalam sistem hukum negara kita itu, kan sekarang itu secara aturan sebenarnya sih ada beberapa aturan yang sudah cukup baik itu untuk mengatur. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi itu memang sudah cukup baik mengatur. Tapi ada hal-hal yang belum diatur gitu. Padahal kita sebagai negara itu kan pernah mengikuti konvensi UNCAC atau UNCAC ya, yang ada di yang pernah diadakan maksudnya di Miranda, Meksiko tahun 2003. Nah di sana itu ada beberapa yang sepakat, negara-negara peserta sepakat bahwa ada yang memang mereka tarik
kesepakatan yang ada di konvensi itu menjadi aturan di negara mereka. Ada juga yang tidak. Karena memang sifatnya ada yang memang mandatoris, ada non mandatoris. Ya, jadi Indonesia sah-sah saja tidak mengatur hal itu, tapi urgensinya diatur sekarang itu merupakan hal yang wajib kalau menurut saya, karena banyak sekali kasus-kasus di lapangan, baik itu yang terungkap maupun tidak terungkap, yang memang posisinya harus diatur aturan tersebut. Nah, jadi sejak diundangkannya lewat Undang-Undang Nomor 7, Indonesia itu ada beberapa macam yang belum diatur. Seperti illicit enrichment ini, atau pengayaan ilegal, terus bribery sektor privat itu juga belum diatur. Terus ada juga terkait dengan trading in influence. Nah, yang besok kita akan mengkaji ini gitu di ruang hukum bagian kedua. Mungkin nanti dengan teman Mbak Lisa yang lain, itu Mas Tommy gitu. Jadi prinsipnya illicit enrichment ini kalau di dalam UNCAC itu adalah suatu pengayaan ilegal atau para pejabat, ya sederhananya gitu, pejabat yang mendapatkan kekayaan yang bukan dari hasil kerjaan mereka, dalam tanda kutip tidak didapatkan dari proses yang legal gitu. Nah, ini kan penting sekali diatur di Indonesia, karena banyak sekali kalau kita tidak usah menutup mata lah, karena ini ruang atau mimbar akademik, ya, mimbar bebas. Jadi kita melihat fenomena-fenomena sekarang, pejabat dengan kekayaannya kadang tuh tidak sinkron gitu. Maksud saya tidak sinkron itu dengan gaji yang dihasilkan dan lain-lain gitu. Kecuali kalau dia ikut trading dan lain-lain, itu persoalan yang berbeda gitu. Tapi banyak hal terjadi di daerah maupun di pusat, pejabat itu tidak bisa memberikan asal-usul harta kalian ini dari mana gitu. Dan juga sekarang kan kalau dulu-dulu saya lihat itu Pak Ahok pernah melaporkan laporan kekayaannya kan, baru beliau tuh yang berani gitu. Yang lain kita bisa lihat sejauh mana sih gitu. Kalaupun ada yang pasti masih disembunyikan. Nah, ini yang harus diatur gitu. Apalagi misalnya pejabat dia menjabat 2017, tiba-tiba sebelum 2017 itu hartanya sekian. Tapi ketika pada saat menjabat dan setelah selesai menjabat, lonjakannya luar biasa fantastis. Ini dari mana gitu kan? Sedangkan sebelumnya beliau tidak ada lonjakan yang signifikan, misalnya dalam terkait dengan harta benda gitu. Nah, kalaupun nantinya ini bisa dibuktikan lewat pembuktian terbalik misalnya, itu sah-sah saja, silakan dibuktikan. Kalau memang sah, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini tidak sah atau tidak jelas asal usulnya, nah ini mesti dipertanyakan dong. Artinya lewat mekanisme yang ilegal tadi. Mungkin kira-kira seperti itu. Wah, Garian, sudah dijelaskan secara holistik ya oleh dosen kita, abang kita yang keren katanya, abang favorit. Tadi ada yang komentar kayaknya deh, dosen apa ya, dosen favorit gitu kan. Baik, dari penjelasan Pak dosen favorit tadi, banyak banget pertanyaan yang muncul gitu. Dan nanti kalau Negarian ingin bertanya, silakan juga langsung chat di kolom komentar aja. Tentunya akan langsung dijawab di sini. Jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini, gitu kan? Nah, tadi Abang menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang belum diatur ya, tentang illicit enrichment, bribery sektor private, trading of influence. Nah, khusus tentang illicit enrichment, itu kalau misalnya memang belum diatur, jadi selama ini instrumen apa yang digunakan untuk menyelesaikan perkara itu gitu Bang? Apakah menggunakan undang-undang tipikor aja atau bagaimana Bang? Iya, kalau selama ini yang dipakai memang berkaitan dengan hal tersebut, ya Undang-Undang Tipikor saja, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun kan tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Karena negara kita ini adalah negara yang sistem hukumnya itu adalah Eropa kontinental atau civil law. Jadi
Eropa kontinental atau civil law ini kekurangannya itu selalu ketinggalan dengan eh, kejahatan, ya selalu ketinggalan. Ya, beda dengan negara-negara yang sistemnya common law seperti Amerika, sebagian Eropa dan lain-lain. Itu mereka tidak akan pernah ketinggalan karena yang nantinya pada saat memutus suatu hal ini bersalah atau tidak itu masyarakat lewat juri. Nah, kalau kita harus ada undang-undangnya dulu, ya. Kalau tidak ada undang-undangnya, maka tidak akan bisa dianggap suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat delik atau jahat. Makanya ada asas namanya nullum delictum nulla poena sine previa legi ponali. Ya, dalam bahasa Belanda, ya ada satu perbuatan yang dapat dihukum sebelum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Nah, jadi berkaca dengan itu, maka urgensi pengaturan illicit enrichment ini patut harus diseksama gitu, dilakukan gitu. Karena memang banyak sekali kejadian saat ini. Mungkin salah satunya contoh di Australia. Australia itu udah menerapkan dan mereka sudah cukup baik untuk pengaturan tentang pengayaan ilegal ini. Jadi apalagi contoh yang lain misalnya kok misalnya di Denmark misalnya itu juga udah bagus sekali. Makanya di sana itu korupsi itu dia salah satu negara yang tingkat CPI-nya atau indeks persepsi korupsinya itu paling tinggi gitu. Paling tinggi itu berarti bersih gitu negaranya. Bisa dikatakan seperti itu. Walaupun tidak ada mungkin bersih 100%, tapi setidaknya udah mencapai di atas 50 lah angkanya. Kalau dari 0 itu buruk ya, 100 itu bersih ya. Nah, jadi di negara-negara Eropa itu banyak sekali yang sudah mengatur illicit enrichment ini. Jerman juga seperti itu. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pengayaan ilegal yang didapat oleh para pejabat yang tidak sah itu tadi bisa diatur, bisa dilakukan proses yang namanya proses hukum gitu untuk mendapatkan keadilan di dalam masyarakat gitu. Karena kita sama-sama tahu yang namanya corruption ini atau korupsi ini ada yang bilang kejahatannya extraordinary crime. Ya, kejahatan yang luar biasa dan harus diberantas dengan hal-hal yang luar biasa juga gitu. Ada juga yang bilang korupsi adalah serious crime yang memang bersifat sistematis ya, terus banyak korbannya yang juga harus ditangani dengan cara-cara yang serius juga. Jadi apa salahnya ini diatur di Indonesia gitu? Kalau yang terjadi juga udah banyak gitu. Kita tidak bisa menutup mata gitu sebagai warga masyarakat. Saya misal sebagai dosen, sebagai peneliti juga melihat posisi ini urgensi harus diatur gitu. Gitu Mbak Lisa. Siap. Bang, ini kita mengalir nih dari pertanyaan abang yang satu dan yang lain ya. Tadi kan abang menyebutkan beberapa negara maju yang sudah mengatur tentang illicit enrichment ini ya bang ya. Dan kabarnya kita juga sedang menyusun rancangan undang-undang untuk mengatur hal ini. Nah nanti ketika memang sudah disahkan gitu, artinya apakah kepastian hukum itu pasti ada? Kan mungkin negara maju itu mereka selain memiliki regulasi, pemerintahnya juga memiliki kontrol yang ketat gitu ya. Nah, ketika Indonesia menerapkan regulasi tersebut, apakah memang cukup dengan regulasi saja, ataukah harus ada upaya-upaya lain, Bang, yang diterapkan di negara kita tercinta ini, Bang? Ya, kalau sebenarnya aturannya sih belum ada. Yang ada itu RUU perampasan aset gitu. Memang masih mengalir lah dengan bisa menarik terkait dengan illicit enrichment ini. Tapi haruskah lewat posisi merubah aturan dulu? Enggak juga gitu. Kalau untuk urusan tindak pidana korupsi ini, usaha yang dilakukan juga banyak. Salah satunya mungkin lewat pendidikan, ya pendidikan terhadap masyarakat gitu kan. KPK juga kan dalam hal ini menggandeng masyarakat juga. Kalau saya kan juga tergabung di dalam penyuluh anti korupsi. Nah ini kan salah satu
upaya preventif ya yang dilakukan oleh KPK ya lewat lembaganya ACLC untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan seluas-luasnya kepada masyarakat agar ya itu tadi memberikan bahwa korupsi itu adalah suatu yang sifatnya laten dan memang berbahaya bagi bangsa dan negara. Selain itu juga memang penguatan dari penegak hukumnya itu sendiri gitu. Karena dalam pendapat orang hukum gitu, kalau aturannya itu sebenarnya buruk, dilaksanakan oleh penegak hukum yang baik, maka hukum itu bisa jadi baik. Ya. Apalagi dua-duanya baik. Tapi kalau aturannya itu sempurna gitu, sempurnalah katakan seperti perfect, tidak ada celah. Tapi yang melaksanakannya atau penegakan hukumnya, law enforcement-nya atau dalam penegak hukum itu tidak baik, maka hukumnya juga tidak baik. Jadi saya rasa dari sisi manapun nggak masalah, pendidikan boleh, terus dari sisi represif juga boleh kan, terus dari sisi pembuatan aturan yang baik juga boleh, apalagi yang saya katakan tadi, yang namanya Indonesia ini menganut sistem Eropa kontinental atau civil law, yang harus ada aturannya dulu gitu, baru bisa dikenakan aturannya. Jadi seperti itu. Nah, tidak bisa serta-merta ya penegak hukumnya saja, tapi kalau aturannya nggak ada, misalnya dalam konteks tertentu, misalnya perbuatan tertentu di dalam masyarakat, ya nggak bisa. Contoh dulu kasusnya Raffi Ahmad gitu, waktu ditangkap di narkoba gitu. Nah, jenis narkoba yang dia pakai pada saat itu tuh tidak ada di undang-undang narkoba. Nah, ini yang membuat kenapa penegak hukum itu susah untuk masuk ke sana. Gitu. Padahal memang yang namanya penegak hukum itu tidak boleh menolak perkara gitu. Ya, apalagi hakim ya, harus menggali norma nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Tapi dengan didukung dengan aturan yang baik, aturan yang memang bagus gitu, maka penegakan hukum di Indonesia itu bisa terselenggara dengan baik gitu. Kan kita tuh kan ada 3 ya tujuannya ya. Bisa dikatakan itu untuk mencari kepastian hukum. Ya. Semua orang yang melanggar hukum harus dihukum. Itu inti dari kepastian. Terus kemanfaatan. Ya. Terkadang ada juga kita menghukum orang tapi nggak ada manfaat sama sekali. Contoh dulu ada kasus nenek Mina dan lain-lain. Akhirnya Mahkamah Agung bereaksi kan. Jadi suatu perbuatan pelanggaran hukum, ya memang melanggar hukum, tapi kalau tidak mendatangkan manfaat gitu di bawah 2,5 juta tidak harus dilanjutkan gitu. Atau sekarang ada namanya konsep restoratif justice gitu. Jadi adanya win-win solution lah kalau saya katakan seperti itu. Jadi tidak semua orang ini dimasukkan ke dalam penjara ya. Dalam konteks tertentu, bukan dalam konteks korupsi. Kalau korupsi nggak ada win-win solution atau restoratif justice gitu, karena kejahatannya kejahatan luar biasa. Maksudnya jadi kejahatan yang sifatnya blue collar crime, kejahatan konvensional. Nah itu kan sudah ada negara dalam hal ini progresif menilai bahwa ini harus dinilai seperti ini harus dinilai seperti ini. Jangan sampai kita hanya memenjarakan orang saja tanpa mendapatkan efek yang baik. Dan yang ketiga itu harus tegaknya keadilan. Dari 2 tujuan tadi, kepastian, kemanfaatan, keadilan ini yang paling utama sebenarnya. Bisa mengalahkan 2 ini gitu. Makanya panjang sih kalau harus dijelaskan ini. Jadi tujuannya itu ya tidak lain adalah untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang paling tinggi dalam sisi penegakan hukum. Seperti itu. Tapi tidak untuk tindak pidana white collar crime atau extraordinary crime seperti korupsi. Jadi siap Bang. Wow. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan adalah yang utama. Ya. Tuh inget negarian. Baik, keren banget gitu kan. Aku menyimak juga nih sambil belajar. Bang, ya. Tadi kan berkali-kali disebutkan pejabat gitu kan, pejabat-pejabat. Nah, apakah tindakan illicit enrichment ini subjeknya itu hanya pejabat atau bagaimana Bang? Mengenai subjeknya, mengenai objeknya? Ya, sebenarnya sebelum kita lanjut ke pertanyaan. Oke. Sebenarnya kalau kita berkaca, saya ngelihat dari
dua orang ya, satu dari dosen UI, satu lagi itu menteri Wamen kita, Wamenkumham RI ya. Jadi kalau dari dosen UI ada Pak Ganjar namanya, bahwa yang unsur dari illicit enrichment atau pengayaan ilegal itu subjek pengayaannya adalah pejabat atau pegawai negeri ya, atau penyelenggara negara. Nah, pejabat, pegawai negeri, atau penyelenggara negara gitu. Terus unsur yang kedua, kalau menurut beliau itu adalah dilakukan untuk memperkaya diri sendiri secara signifikan. Nah, terus yang ketiga itu tidak bisa menjelaskan asal-usul peningkatan kekayaan. Nah, itu unsur ketiga. Ya. Unsur keempat itu peningkatan kekayaan tersebut terjadi akibat dari jabatannya. Ya, jabatan. Ya. Terus yang terakhir, perbuatannya dilakukan secara sengaja. Ya, kalau nggak sengaja, ya nggak tahu juga ya. Tapi kan itu susah menilainya sengaja dia tidak sengaja. Tapi apapun perbuatan, apalagi tindak pidana korupsi itu pasti dilakukan secara sengaja. Nah, tapi itu menurut Pak Ganjar gitu. Ganjar Laksmana gitu. Tapi kalau Pak Wamen ya, yang sekarang jadi Wamen ya, guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Edi ya, bahwa unsurnya itu ada 3 saja cukup gitu. Yang pertama pejabat publik ya, terus dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga itu dengan cara memperkaya diri dengan jalan yang tidak sah. Jadi itu yang diperlihatkan oleh akademisi kita, bahwa kalau kita simpulkan ya, yaitu tadi penyelenggara negara gitu, yang memang lagi melekat pada dirinya jabatan tertentu gitu. Ya kalau tidak ada kan ya tidak mungkin ya, mungkin ada pengaturan yang lain, mungkin bisa jadi perdagangan pengaruh juga bisa gitu, yang besok nanti kita bahas bersama. Nah, tapi unsurnya seperti itu. Jadi pejabat, pegawai negeri, atau penyelenggara negara lah pada umumnya. Gitu. Penyelenggara negara ya. Ya. Bang, tadi Abang juga sempat menjelaskan bahwa ketika ada peningkatan harta kekayaan yang signifikan, kemudian tidak bisa dijelaskan sumbernya. Gitu. Nah, itu penjelasannya itu melalui laporan, itu memang ada kayak pengawasan berkala sih Bang. Ini terus kemudian kalau nih misalnya nih ya, misalnya saya pejabat, terus harta kekayaan saya berlebih, terus saya jadiin kayak saham atau usaha gitu kan. Nah, itu pasti memang akan ada sistem pengawasan yang ketat yang bisa menelusuri hal itu, yang menginvestigasi bahwa itu saya hasil dari tindakan illicit enrichment ini gitu. Ya. Apa memang begitu ya Bang mekanismenya? Ya. Kalau misalnya terkait dengan illicit enrichment ini atau pengayaan ilegal, bahwa kedepannya itu setiap pejabat ya, kalau bisa, kalau bisa dan harus bisa sebenarnya, dari pada saat dia menjabat sampai berakhirnya jabatan harus melaporkan harta kekayaan penyelenggara negaranya atau LHKPN gitu kan. Kita saja sebagai pegawai negeri aja wajib kan, walaupun saya pun tetap zero juga pajaknya tiap tahun gitu kan, apalagi orang yang menduduki jabatan tertentu gitu. Jadi kalau saya katakan, memang siapapun itu orangnya yang ingin menduduki atau sedang menduduki ya harus melaporkan. Jadi nanti terlihat itu nanti rentangnya apakah terlalu tinggi. Ya kalau tinggi juga nggak masalah. Misalnya dia ikut ikut Bitcoin misalnya. Siapa yang tahu gitu kan? Atau keluarganya dapat menang wants to be of millionaire misalnya di jutawan ya. Tapi kan itu kan jelas tanggalnya, jelas kapan dihasilkannya gitu. Tapi kalau tiba-tiba muncul yang sekarang mobil misalnya, Mercy, tapi nggak tahu nih datang dari mana, dari gaji bukan, dari ini bukan, tidak bisa dijelaskan. Nah ini bisa dilakukan penyitaan, ya kerasnya seperti itu ke depannya. Ya, karena apapun yang kita hasilkan itu pasti kita bisa tahu ini dari sini, ini buktinya, ini pembeliannya, ya kan? Nah, jadi tidak ada yang sulit kalau memang
aparat penegak hukum kita itu mau sebenarnya ya untuk bukan penegak hukum juga, aparat-aparat yang lain gitu ya, mau untuk menegakkan hal-hal yang seperti ini. Karena memang di Indonesia itu jomplang sekali gitu. Jabatan dulu Gayus Tambunan. Golongan berapa sih Mbak Lisa gitu. Nah tiba-tiba dia bisa punya ini, punya itu. Ya bukan artinya, oh Anda iri loh Pak. Bukan iri gitu. Lu kalau dari hasil yang memang legal, enggak masalah. Sekaya apapun, terserah gitu. Legal tapi kalau sesuatu yang sifatnya ilegal, ya nggak bisa dong. Apalagi kaitannya dengan jabatan. Ya kan? Entah itu gratifikasi, ya kan? Ini Pak, oleh-olehnya mungkin kunci mobil, kunci motor Harley, banyak kan terjadi di Indonesia, ya kan, baik pusat maupun daerah. Berapa banyak itu sudah dilakukan penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun dari penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia ataupun Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini memang butuh waktu untuk menerapkannya, tapi kalau tidak sekatnya kapan lagi? Gitu. Orang sudah ngomong ke bulan, kita masih ngomongnya daratan. Jadi kalau untuk tindak pidana korupsi, pengaturannya, kita itu ketinggalan dengan negara-negara luar. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang lain, mungkin untuk urusan pengagum Korea, mungkin ya kita nomor 1 lah gitu. Atau hal-hal yang sifatnya untuk ya kebersamaan dalam dunia maya, mungkin itu kita nomor 1. Tapi kalau untuk tipikor kita agak mundur gitu kalau saya bisa katakan. Karena dari 2003 ini sudah ada, tinggal mau atau tidaknya pembuat undang-undang, presiden bersama dengan DPR atau sebaliknya DPR bersama dengan presiden, ya, karena kan yang mengajukan RUU itu bisa DPR, bisa eksekutif gitu, presiden kan. Jadi ya tinggal melihat saja sejauh mana sih maunya pemerintah. Gitu. Kalau memang mau untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, ayo diatur. Gitu. Tapi kalau nggak mau, ya monggo silakan. Tapi kan ini pasti akan terbentur banyak kepentingan. Ya kan? Kita nggak tahu kepentingan masing-masing orang. Kan? Kepentingan perorangan, kepentingan kelompok gitu, macam-macam gitu di DPR dan mungkin di pemerintah. Mungkin seperti itu, Mbak Lisa. Itu yang menjadi hambatan dan tantangan ya. Nanti sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari saya mengenai hambatan dan tantangan, ini sudah ada kawan-kawan negarian yang bertanya nih, Bang. Ada 2, kita bacakan 2 dulu. Dari Kak Hairiar Diansyah, 21. Izin bertanya, Pak. Bagaimana keterkaitan asas ius coria novit dalam menangani suatu tindak pidana dengan asas legalitas? Kedua, langsung saja saya bacakan ya Kak ya. Nanti takut hilang ini mana ya? Oh nanti deh saya cari dulu. Ini udah ke atas. Nah itu dulu Bang, mungkin Bang. Ya. Sambil saya cari pertanyaan lainnya. Coria novit dengan asas legalitas sebelum dilectum nulla fine sine previa legi ponali. Sebenarnya gini, dalam proses penegakan hukum, apalagi hukum pidana, saya bisa katakan kalau untuk hukum pidana ini, ya ada beberapa sebagian ahli lah bisa dikatakan seperti ahli hukum pidana, memandang bahwa hukum pidana itu hukum paling buruk. Atau ada yang berpendapat kalau untuk kasus-kasus tertentu ya, itu hukum pidana itu ultimum remedium, upaya terakhir. Ya. Untuk kasus-kasus tertentu gitu. Tapi ada juga terkadang untuk kasus tertentu bisa jadi remedium gitu, langkah pertama gitu. Jadi setiap asas itu sebenarnya dalam hukum pidana itu tidak boleh bertolak belakang satu dengan yang lain, harus saling mendukung. Apalagi kalau melihat konteks perkembangan kejahatan atau delik yang ada di Indonesia. Nah, asas-asas inilah yang bakal menjadi pegangan dari aparat penegak hukum atau APH dalam hal ini untuk menegakkan hukum itu sendiri. Itu asas legalitas, ya, presumption of innocence misalnya. Itu memang harus diterapkan, apalagi penegak hukum. Nah, penegak hukum di sinilah
yang kita tuntut maksimal sebenarnya apabila nanti pengaturan tentang illicit enrichment ini bisa diberlakukan gitu dan bisa bisa dikatakan dalam tataran law in book dan law in action-nya itu sama ya. Jadi tidak hanya sebatas aturan yang ada di dalam buku saja, tapi juga dilaksanakan secara law in action di dalam masyarakat. Makanya saya dukung penuh sekali ya penerapan asas hukum yang dimana kalaupun ada pertentangan di sana, ya misalnya ini kan balik lagi persepsi, ya sudut pandang orang dalam melihat asas. Tapi sejauh yang saya ketahui, seharusnya setiap asas hukum pidana itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain dan tidak boleh saling bertentangan. Gitu. Walaupun ada juga yang bertentangan. Contoh dulu asas misalnya berlaku surut retroaktif. Kasusnya Imam Samudra itu agak melenceng sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini pengetahuan saja ya. Kasusnya Imam Samudra itu penegak hukum itu memakai aturan yang dibuat setelah kasus itu ada. Harusnya nggak boleh secara asas. Tapi ada yang bilang ini demi tegaknya keadilan. Ini demi kepastian, ini demi kemanfaatan masyarakat luas. Jadi seperti itu dibenarkan. Walaupun secara teoritik, kalau kita tarik lagi ke teoritiknya itu nggak boleh, ya nggak boleh. Alasannya apapun nggak boleh. Ya, masih banyak juga yang bisa dicari pasal-pasal dalam KUHP misalnya yang bisa dikaitkan dengan hal tersebut. Ya, tapi itu penerapannya di dalam masyarakat. Ya setiap orang, setiap penegak hukum itu pasti berbeda melihat situasi gitu. Ya, itu balik lagi kita harus memperkuat aparat penegak hukum kita supaya nantinya hukum di Indonesia itu bisa baik dan dapat menghantarkan negara ini menjadi welfare state atau negara kesejahteraan. Seperti di dalam Undang-Undang Dasar pembukaan alinea keempat. Gitu. Semoga ya Bang. Ya, amin. Bang, terima kasih untuk Kak Khairia Diansyah 21 yang sudah bertanya. Semoga sudah menjawab ya. Abang, suara saya terdengar dengan baik, Bang? Ya, ada rada putus. Tapi nggak apa-apa. Masih saya bisa ikutin. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bang. Dari Hans Prayoga 22. Pertanyaannya, kalau mereka menerima gratifikasi yang berlebihan gimana? Wah, gratifikasinya aja udah salah ya, Bang? Iya. Ini berlebihan gitu. Iya, gini. Jenis korupsi itu salah satunya itu gratifikasi. Jadi, jangankan yang berlebihan, benar juga ya. Jangankan yang berlebihan. Sesuatu yang dianggap misalnya tidak jelas, memberikannya juga dalam konteks tertentu misalnya. Misalnya siapa tadi yang bertanya? Maaf. Si Yoga ya. Prayoga. Ya, itu mahasiswa saya yang sekarang jadi jaksa ya. Baru lulus kemarin, alhamdulillah. Wow. Jadi gratifikasi itu ya memang kalau di dalam aturan yang ditetapkan, saya nggak tahu sudah berubah atau enggak, di atas 500 atau 1 juta itu udah dianggap gratifikasi gitu. Ya kan, kalau di bawah itu saya lupa juga, mungkin nanti silakan koreksi. Nah, tapi misalnya dulu Pak Presiden Jokowi misalnya dapat gitar dari salah satu legenda rock dunia misalnya, itu harus dilaporkan. Ada jangka waktu kalau nggak salah 30 hari atau berapa gitu dilaporkan ke KPK agar ini tidak menjadi salah satu bentuk gratifikasi. Gitu. Banyak juga hal-hal yang lain, misalnya si Mbak Lisa mau dapat proyek gitu, terus saya kasih gratifikasi misalnya berupa perjalanan wisata gitu. Banyak juga kan seperti itu terjadi. Berapa banyak anggota DPR kita juga kena hal-hal seperti itu. Terus yang nanti nih akan kita kaji juga gratifikasi seksual. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Mohon maaf gitu kan. Tidak hanya
perempuan saja, laki-laki pun ada. Karena kan orientasi seksual orang itu, kalau kita bicara agama berbeda ya. Tapi kalau bicara realita, ada yang suka perempuan, ada yang suka laki-laki. Kan gitu kan, sekarang. Nah, tidak terbatas hanya perempuan saja. Malah sekarang, kalau menurut hemat saya, gratifikasi seksual itu udah melebar, udah meluas. Kenapa saya bilang? Sekarang ada yang namanya, yang lagi heboh itu, aduh, apa, aplikasi yang si Mbak Dea yang lagi tangkap itu, saya lupa nama aplikasinya lagi. Ah, Saya saya apa ya tuh, minta tolong sama yang ikut hari ini, apa ya namanya, saya lupa. Negaranya ada yang tahu nggak nama aplikasinya apa? Ya, aplikasi itu kan menyediakan video, foto yang berupa apa ya, sensualitas lah, yang ada unsur sensualitasnya di situ. Nah, ini juga bisa dalam bentuk itu, gitu. Karena gini, yang saya tahu ya, yang saya lihat perkembangannya kan itu semacam privat ya, privat secara virtual, tapi privat hanya dibagikan oleh orang-orang. OnlyFans, ya benar. Bang Arya, terima kasih Bang Arya. Benar, OnlyFans. Ini kan munculnya kan udah lama sebenarnya, tapi baru-baru up banget tuh waktu ada orang saudara kembar yang orang Indonesia melakukan kegiatan OnlyFans-nya di Australia. Dan sekarang semenjak masuk ke podcastnya Dedi, ada Mbak Dea yang kemarin juga akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Nah, ini kan bisa saja nanti Mbak misalnya, Bang Ziko, ini ada ini nih, ya kan, fetish seksual seseorang itu kan macam-macam gitu kan. Nggak harus nyata di depan mata, tapi virtual pun bisa. Ini perkembangan-perkembangan seperti ini yang bisa nantinya di gratifikasi seksual. Ya. Nah, balik lagi ke yoga ya, Adinda Yoga tadi, bahwa semua bentuk gratifikasi itu menurut saya salah. Nggak ada yang bisa dibenarkan. Karena kecuali kalau misalnya nggak ada kepentingan apa-apa gitu kan, terus nggak ada menjabat apa-apa, hanya orang biasa ngasih hadiah, it's okay gitu. Ini perspektif saya yang saya ketahui. Tapi kalau misalnya Mbak, misalnya Menteri, saya kasih ini Pak, ya inilah motor Harley lah, atau NFT lah, ya, si siapa itu yang lagi hits kan ya, yang harganya berapa Ethereum gitu kan. Nah, itu kan ini juga bentuk salah satu tempat pencucian uang pada akhirnya gitu. Ethereum berkaitan dengan koin, ya itu semua bisa jadi tempat orang mencuci uang. Karena ya dia sulit dilacak ya. Apalagi kalau apanya, bermukimnya orang itu di luar misalnya, itu kan sulit sekali dilacak. Contoh kayak judi online. Judi online itu kan mereka yang melaksanakan judi online itu kan di luar, entah itu Filipina, Vietnam, Thailand. Tapi mereka bisa meraup pasar Indonesia. Nah, ini kan suatu hal yang ke depan harus dipikirkan. Kalau enggak, ya generasi muda kita atau generasi tua pun ya jadi tambah rusak gitu kan, karena hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi perkembangan di dalam industri revolusi industri 4.0 ini dan perkembangan manusia ke depan, maka pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan tipikor terutama, atau pengaturan-pengaturan yang memang perkembangan berkaitan dengan digitalisasi, itu mesti harus diperkuat sih, agar tidak ada celah untuk orang atau penjahat atau siapapun itu, baik itu manusia ya, natural person ataupun korporasi. Kan subjek hukum itu ada dua ya, ada manusia ya, natural person, ada korporasi, reh person. Jadi dua-duanya ini bisa berbuat jahat ya. Itu Pak, gimana korporasi berbuat jahat? Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu akan saya jelaskan, karena panjang juga menjelaskan itu ya. Karena korporasi Sesi berikutnya kali ini Bang, seperti manusia juga, dia punya kepala ya kan. Contoh perusahaan dia punya kepala, punya kaki dan tangan, ya kan? Punya badan. Jadi sama kayak manusia. Makanya perkembangan subjek hukum itu di era tahun 1900-an itu udah berkembang menjadi tidak hanya manusia, tapi juga reh person atau dalam arti badan hukum.
Baik. Wow, itu pertanyaannya sudah dijawab dengan lengkap oleh Bang Ziko. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Hans Prayoga 22. Oh, Selanjutnya ada saya titip pertanyaan salam. lagi. Semoga pendidikannya lancar karena sedang pendidikan kayaknya. Wah, selamat. Semoga lancar, Kak Hans. Bang, Ya, ada pertanyaan lagi ya, dari Kak Ica Pahlevi. Tapi gimana Mas kalau penegak hukum yang ikut bermain? Karena praktik dan lapangannya masih banyak menemukan seperti itu. ya, Dan korupsi itu tidak hanya dilakukan sendiri. ya. Mohon tanggapannya Mas. Ya, gini. Kalau bicara tentang law in action, ya, secara empiriknya di lapangan, memang nggak bisa kita katakan, oh udah 100% benar nih, nggak bisa. Gitu. Kenyataannya memang seperti itu. Yang terjadi di lapangan saat ini, jangankan orang di luar dari APH, APH-nya pun bermain, ya kan? Tidak banyak yang kita bisa lihat secara seksama, entah itu pengacara, entah itu hakim, entah itu jaksa, entah itu polisi, entah itu pejabat dan lain-lain gitu. Banyak sekali sekarang kan udah ditangkepin dan lain-lain. Karena apa? Karena memang ya saya pikir setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ya. Kalaupun sebelumnya dia melakukan kesalahan dan berubah, saya pikir itu nggak masalah. Tapi kalau dia melakukan kesalahan dan rutin terus-menerus, ya, nah ini yang harus kita sikapi bersama. Karena saya pernah dapat intermezzo gitu kan. Contoh misalnya oknum A gitu. Oknum penegak hukum A. Saya nggak sebut nama ya. Saya sebut aja oknum penegak hukum A. Iya bang, kalau dikumpulin bisa jadi lembaga gitu. Banyak juga gitu maksudnya seperti itu. Jadi saya pikir mindset orang sekarang itu kan bisa dikatakan terhadap hukum ini kan udah dalam tanda kutip itu tidak percaya lagi. Banyak yang seperti itu. Tapi kami sebagai orang hukum, apalagi saya dosen hukum, harus wajib percaya gitu. Ya kalau orang yang terdekatnya saja sudah tidak percaya, bagaimana orang yang jauh gitu kan. Nah jadi saya percaya masih ada penegak hukum yang baik. Masih ada penegak hukum yang memang menjunjung integritas dan profesionalisme kerja. Nah, kalau terkait dengan yang disampaikan tadi Bang Pahlevi, itu memang kejadian dan banyak, ya banyak sekali. Apalagi kalau dari awalnya sudah salah. Contoh, rekrutmen masuknya sudah salah. Masuk polisi, misal, bayar 500 juta. Untuk jadi misalnya akpol bayar 1M, 2M. Kalau dari sisi ekonomi, ya Mbak, kalau kita belajar prinsip ekonomi, apa yang kita keluarkan harus mendapatkan keuntungan dong. Ya enggak? Nah, kalau kita sudah melakukan pembayaran di awal, ya dengan cara menyuap dan lain-lain, gitu, untuk masuk ke sebuah instansi yang memang diidam-idamkan banyak orang, nanti kalaupun dia sudah masuk, itu dia berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan ini. Itu sudah lumrah kok. Balik modal. Iyalah. Mana ada ibarat kata orang mau nitip modal, orang mau mengeluarkan modal, mau rugi. Gitu. Itu mindset kita umum lah. Kita nggak perlu munafik untuk hal seperti itu. Tapi apakah menutup kemungkinan juga ada orang yang lulus murni bisa melakukan seperti itu? Bisa. Karena apa? Tuntutan istri, tuntutan orang tua, tuntutan lingkungan yang melihat, oh itu udah pakai tas Hermes, itu udah pakai Harley Davidson, itu pakai boba yang lubangnya 4, masih 3 sekarang yang lubangnya. Belum 4 kan? Jadi bisa terjadi. Nah, balik lagi memang satu dari rekrutmen kita harus bersih. Ya. Sekarang udah cukup baik kok jaksa, rekrutmen jaksa, rekrutmen polisi, rekrutmen tentara, rekrutmen dan lain-lain gitu, udah cukup baik menurut saya. Hakim juga udah cukup baik. Karena banyak yang saya lihat, entah itu mahasiswa saya, rekan saya, teman saya, yang punya kapasitas dan memang lolos gitu. Dan memang lolos secara baik. Tapi apakah masih ada? Ya masih ada. Ya kita tidak bisa menutup mata tentang hal-hal seperti itu. Tapi setidaknya lebih banyak yang udah mengarah
menuju kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari sisi bagaimana peningkatan emosional, kuensinya, terus intelektualnya juga, terus spiritualnya juga, gitu yang harus ditingkatkan. Jadi tidak hanya yang ada dalam secara pendidikan agama, secara ini juga penting untuk penegakan hukum agar sesuatu itu berlandaskan terhadap akan takut terhadap Tuhan gitu. Nah, kalau orang sudah takut Tuhan, ya kalau orang sudah takut dengan Pencipta, saya pikir tidak akan diminimalisir untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau orang nggak takut Tuhan, nanti saya tobat lah, nanti umur 60 misalnya kan. Ada juga yang seperti itu. Ya, ada. Saya pernah ketemu orang seperti itu. Kalau tobat nantilah, kan di umur 50, 60. Kita kan nggak bisa mengukur umur kita. Entah besok kita sudah nggak ada. Tapi kan ya mungkin belum dapat hidayah aja, belum. Karena saya pikir kita semua ini punya aib. Saya selalu ngomong seperti ini di dalam kuliah saya, di dalam kegiatan yang saya ikuti. Kita semuanya punya aib. Namun Tuhan itu masih sayang sama kita, ditutup nih aib kita sekarang. Jangan sampai dibuka. Ya. Kalau udah marah Sang Pencipta dengan kita, ya kalau dibuka ya habislah kita. Makanya ditutup rapat-rapat karena bentuk rasa kasih sayang Tuhan. Mungkin seperti itu, Mbak. Wah, Negarian, harus seimbang antara intelektual dengan spiritual kita. Iya. Agar apa yang kita lakukan baik ya, Bang ya. Iya. Nah, ini Bang, tadi kan sempat terputus tuh mengenai tantangan. Tadi Abang juga sempat ngebahas tentang tantangan nih, Bang. Oke. Nah, untuk tantangan dan hambatan penegakan hukum terhadap illicit enrichment ini, apakah memang sudah sejalan gitu dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, Bang? Dan ada nggak sih kaitannya dengan pelanggaran HAM gitu, misalnya dari segi penyitaan, penindakan? Kayaknya menarik juga nih. Ya benar ya, Mbak Lisa, yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Ini kan HAM ya. Loh, kamu kok mengatur harta saya? Kamu kok misalnya nanti di dalam RUU perampasan aset diatur juga misalnya tentang ini. Loh, kok saya belum dinyatakan bersalah loh di muka persidangan karena dia berkata ini kan asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Saya belum bersalah gitu. Kenapa saya harus? Nah, kita balik lagi, hukum pidana itu ya nggak usah white collar crime lah, yang blue collar crime aja atau kejahatan konvensional saja. Itu sudah mencabut HAM. Kenapa saya mencabut HAM? Menangkap orang itu udah HAM, ya kan, yang dilanggar, ya. Melakukan memenjarakan orang, ya kan? Itu kan ya siapa sih? Mbak Lisa mau ya ini ditangkap terus dimasukkan penjara? Ya kan hak kebebasan saya terganggu dong, ya kan? Kan seperti itu. Nah, tapi kan itu pelanggaran terhadap HAM. Karena apa? Karena ada indikasi tindakan yang lebih, ada indikasi tindakan yang juga melanggar HAM juga. Seperti contoh, tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu apa yang nggak dilanggar dari HAM? Semuanya dilanggar. Dari mulai apa? Ya, kalau kata orang tua saya di rumah, dari mulai cacing yang ada di tanah pun itu terlanggar haknya. Kenapa kita akan terlanggar? Saya juga aneh. Apa masalahnya dengan cacing? Saya bilang. Orang tua saya bilang, kalau misalnya ada bantuan untuk rakyat miskin, masyarakat kurang mampu, diberikan, biasanya dikasih A, dikasih B, yang nutrisinya tidak baik, ya kan? Nah, ketika buang air, mohon maaf ya, itu kan nutrisinya masih bisa dimanfaatkan oleh hewan-hewan yang lain. Termasuk cacing dan lain-lain, yang nutrisinya masih bisa loh dimanfaatkan. Tapi gara-gara dikorupsi, mereka nggak bisa manfaat lagi. Saya pikir, iya juga ya, benar. Ya, walaupun ayah saya itu hanya tamatan SMA, tapi logikanya menurut saya masuk. Ya. Jangankan manusia yang dilanggar, hewan pun dilanggar akibat adanya tindak pidana korupsi ini. Jadi, illicit enrichment ini memang harus diatur, harus dilaksanakan di Indonesia agar tidak ada lagi
kasus-kasus yang memang dapat dilihat secara umum tapi tidak bisa digapai secara hukum. Ya. Secara umum kita bisa lihat, oh ini nih nggak bener nih, tapi nggak bisa digapai. Capek aja kita. Para aktivis capek aja ngomong di lapangan. Para aparat penegak hukum capek aja karena nggak ada rules, ya, rules of games-nya untuk mengelola itu. Nah, tapi kalau sudah diatur, ya, atur dulu lah. Kalau untuk urusan yang lain nanti kan, ya secara tingkatan, setiap manusia, setiap apapun itu pasti tidak sepenuhnya maksimal. Ya, kenapa saya bilang maksimal? Gini, saya cerita sedikit tentang KUHP ya, atau Wetboek van Strafrecht kalau bahasa Belandanya. Wetboek van Strafrecht ini yang masih kita pakai sampai detik kita bicara ini masih dipakai di Indonesia. Itu di Belanda sudah ratusan kali direvisi. Belanda itu dulu menjajah Indonesia, ya kan? Pakai asas korrespondensi sehingga Indonesia pakai hukum Belanda. Kalau tarik lebih jauh lagi, ini adalah use publiknya di Prancis. Nah, kita nggak usah jauh dah, di Prancis, Belanda aja, karena yang paling dekat ya. Terakhir kan setengah abad kita dijajah dan kita pakai hukum dia ya lewat aturan peralihan nomor 2 di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini saja belum tergantikan. Sedangkan di negara asalnya udah ganti. Ini ironis loh. Ironis sekali negeri ini. Jadi guru besar saya, ya, Prof. Bardana itu pernah bilang gitu. Ya kalau mau sempurna, ya nggak akan bisa. Ya. Cuma Quran yang sempurna. Kalau kepercayaan saya di Islam, ya, itu udah sempurna. Mau akan datang, mau yang dahulu itu diatur. Gitu. Tapi kalau namanya buatan manusia, ya di siswa banyak juga yang nggak baca, tapi ketika dikasih mic, oh udah seperti aktivis yang betul-betul menguasai. Padahal kalau ditanya, udah baca belum? Belum. Loh, lu mau ngapain? Nah ini ironi negeri ini, saya bilang. Kenapa? Karena udah puluhan tahun, ya, yang sebaya dengan yang ngebuat KUHP itu udah banyak sekali guru besar yang meninggal, tapi belum disahkan sampai detik ini. Itu yang lex generalis misalnya atau hukum-hukum umum saja. Apalagi hukum khusus kayak gini. Yang cepat tuh apa, Bang? Yang cepat itu misalnya hukum mineral dan batu bara, misalnya cepat itu diatur. Karena kepentingan banyak. Nah, kepentingannya banyak di sana. Ya mohon maaf ya kalau tersinggung ya silakan. Tapi itu kenyataan, ya. Kaitan-kaitan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ekonomi itu cepat diatur. Tapi kalau untuk kaitan untuk kemaslahatan masyarakat luas itu lambat sekali. Seperti contohnya KUHP. Makanya untuk RUU KUHP ini kan sudah revisi itu bukan sudah revisi. RUU-nya itu udah yang terakhir itu tahun 2019 ya. Mudah-mudahan kemarin saya baca berita kebetulan Wamen Kumhamnya itu kan Profesor Edi itu kan salah satu yang giat dalam merumuskan RUU KUHP juga. Katanya tahun ini bulan apa saya lupa bakal ada progres gitu. Mudah-mudahan kita. Dan setelah ini undang-undang RUU perampasan aset juga disahkan misalnya, atau tentang illicit enrichment juga dimasukkan. Bribery sektor swasta juga dimasukkan karena korupsi itu tidak hanya di sektor publik, sektor swasta juga ada gitu. Dan juga mungkin trading influence juga diatur, perdagangan pengaruh juga diatur, ya kan? Mbak Lisa misalnya seorang menteri, ya saya misalnya PNS golongan berapa Pak? Saya mau jadi pejabat. Oh bisa, saya bisa antarkan Mbak ke saya bisa antarkan ke Bu Menteri. Nah ini kan perdagangan pengaruh di sini. Ya kan? Karena itulah terjadinya hal-hal yang menjadi orang itu tidak sesuai dengan kedudukan yang memang memang semestinya gitu, sesuai dengan latar pendidikan dan lain-lain. Itu sih urusan yang memang harus kita kerjakan bersama ke depan, jangan sampai ini jadi suatu hal yang seperti fenomena iceberg ya. Yang ke atasnya nggak kelihatan,
kecil banget, tapi bawahnya sudah menggurita. Nah, jangan sampai seperti itu kejadian. Baik. Ya, Negarian tadi sudah ada sedikit bocoran tentang trading of influence ya untuk pembahasan besok. Pembahasan besok. Harus hadir lagi. Harus hadir lagi. Dan yang belum follow Negarawan, follow dong. Ajak juga teman-temannya, saudara-saudara sekalian. Ya, ini suatu bentuk komunitas yang memang diisi oleh orang-orang yang berkecimpung di berbagai lembaga ya Mbak ya, lembaga, organisasi, institusi yang ada di seluruh Indonesia. Saya pikir ini juga bentuk salah satu platform saya untuk menyebarkan salah satunya ya seperti ini. Dan bertemu banyak orang, dan saya pikir untuk kunci sukses di dunia ini salah satunya dengan silaturahim. Kalau kita nggak punya silaturahim yang banyak ya, saya pikir ya nggak akan sukses juga. Gitu. Walaupun lu punya uang sebanyak apapun, tapi nggak punya teman ya sama saja. Jadi ayo follow Negarawan, para negarian, karena banyak sekali info-info, kegiatan-kegiatan positif yang kita akan kasih ke para negarian sekalian untuk perkembangan manusia, perkembangan masyarakat hari ini, esok, dan masa depan. Sangat berfaedah ya Bang ya. Bang, ini ada pertanyaan ternyata. Pertanyaan dari Kak Hairi Ardiansyah lagi nih. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap tidak autentiknya konstruksi hukum terhadap penanganan tindak pidana korupsi itu, Pak? Ketidakontentikan itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara ketidakotentik, artinya gini, otentik atau tidak, ya, kita lihat dulu apakah aturan itu yang paling penting, aturan itu apakah sesuai dengan konstitusi yang pertama. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, apakah sesuai dengan Stat Fundamental Norm dan Grundnorm di Indonesia, yaitu Pancasila. Kalau dua ini masuk, maka aturan tersebut saya pikir otentik. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Karena gini, ada aturan yang memang secara general kita akui itu salah. Akui itu perbuatan tidak baik. Contoh, ngebunuh orang. Di bagian belahan mana di dunia ini bilang ngebunuh orang itu perbuatan baik? Nggak ada. Ya kan? Pasti sama. Mencuri, kayak gitu juga. Merampok, kayak gitu juga. Tapi ada perbuatan yang tidak semuanya beranggapan di perbuatan tidak baik. Contoh, kalau Mbak Lisa jalan ke Singapura, coba ngerokok di tempat umum, pelanggaran nggak? Pelanggaran kan? Tapi kalau di Indonesia, pelanggaran nggak? Belum tentu. Cuek. Iya, belum tentu. Ya, saya katakan belum tentu karena ada di area-area publik yang memang nggak boleh gitu. Tapi kan nggak ada juga ruang-ruang yang ruang-ruang publik yang diperbolehkan. Kan? Dan itu di Indonesia boleh-boleh, tapi di Singapura jangan itu. Contoh lagi di India. Saya pernah ke India tahun 2017. Di India itu mobil harus kacanya nggak boleh gelap. Kaca mobil di India itu nggak boleh gelap. Kalau kenapa di India tidak boleh gelap? Karena banyaknya tindakan kejahatan, terutama kejahatan seksual di India gitu terhadap perempuan gitu. Jadi di bus, di kereta itu nggak boleh hitamin kacanya, malah diterang sebenderang mungkin gitu. Kalau di Indonesia bebas saja, boleh-boleh saja gitu kan. Selagi apalagi anak-anak muda zaman sekarang pasti dihitamnya banget kaca mobilnya sampai dari luar tuh nggak kelihatan, tapi dari dalam kelihatan. Gitu. Entah itu apa maksudnya, ya tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Gitu, ya. Saya juga nggak tahu apa maksudnya, atau pura-pura nggak tahu lebih tepatnya. Jadi saya pikir saya nggak tahu. Tahu. Jadi saya pikir gini, prinsipnya selagi itu tidak melanggar konstitusi, selagi itu tidak melanggar dari Stat Fundamental Norm dan Grundnorm di Indonesia, itu Pancasila, otentisifikasi sebuah aturan itu
ya bisa jadi juga pernah ada di dalam nilai-nilai yang hidup. Contoh, kalau bicara restoratif justice, mungkin Mbak Lisa penyuluh hukum kan tahu restoratif justice itu apa. Orang bilang restoratif justice itu datangnya dari negara-negara barat, negara-negara common law, ya, negara-negara Anglo-Saxon gitu. Tapi kalau kita berkaca, yang namanya restoratif justice itu sudah ada di Indonesia sejak lama. Ya. Penyelesaian secara win-win solution itu sudah ada di hukum adat. Iya kan? Coba cek di hukum adat manapun. Nggak ada langsung orang, kalau zaman dulu mata balas mata, enggak. Dicari penyelesaian adat misalnya. Ada yang kumpul kebo, ya. Ya, kumpul apa namanya? Ya, kumpul kebo lah. Gitu kan? Tuh, mati nih lampunya. Itu kan salah satu bentuk yang bisa dikatakan bahwa di Indonesia itu yang namanya aturannya terkait dengan restoratif justice itu kan sudah ada, ya, penyelesaiannya secara win-win solutions itu udah ada sejak lama gitu. Nah, karena kita itu hanya kadang Indonesia itu kan sebagian masyarakatnya itu selalu dalam tanda kutip itu, waduh, yang sifatnya asing gitu tuh pasti yang baik. Padahal Indonesia udah punya juga. Kita saja yang tidak mau mengakuinya, ya. Tapi kalau saya selaku orang hukum, ya saya melihatnya itu sudah lama gitu. Dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai karena memang sudah ada juga. Karena secara penganutan itu secara universal. Jadi yang dibicarakan tadi oleh si Mas Palevi, ya, yaitu kalau tidak bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila, saya pikir itu otentik. Karena pasti ada nilai-nilai yang diatur sama gitu. Gitu sih. Oke, Mbak Lisa. Lanjut. Jadi sebenarnya restoratif justice ini memang diadopsi dari hukum adat ya, Bang, ya? Kalau memang dikaji lebih. Kata orang kan diadopsi dari luar gitu. Cuman Indonesia pun udah punya lama, ya. Budaya kita ya. Iya. Baik. Sama kayak Bang, dari tadi kan kita ngomongin sama kayak ya sekarang misalnya Indonesia penghasil sawit tapi belinya dari luar. Kita bangga beli dulu, padahal kita penghasil sawit nomor 1 kan. Di Asia Tenggara. Jadi ya itu ya mindset orang Indonesia sebagian harus memang dirubah. Karena tidak semua sesuatu yang datangnya dari barat, datangnya dari luar kita itu baik. Malah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat di Indonesia itu malah banyak dicontoh oleh negara luar untuk pengaturan, misalnya contohnya hukum di negara mereka. Oke, hidup lagi. Bang, ya, tadi setelah kita ngomong panjang lebar tentang illicit enrichment, terus nanti kalau misalnya pelakunya itu terbukti gitu ya, itu sanksi yang akan diberikan itu apa, Bang? Kepada pelaku illicit enrichment. Ya, gini. Gimana, Bang, sanksinya? Kalau kita melihat sanksi, bicara sanksi itu kita tidak lepas juga melihat yang di dalam KUHP, misalnya di pasal 10, bahwa sanksi itu bisa pidana mati, ya, death penalty, ya. Bisa hukuman penjara, bisa kurungan, bisa tutupan, bisa denda, perampasan barang-barang tertentu, ya, pengumuman putusan hakim, dan lain. Jadi sanksi ini bisa kita kategorikan melihat seberapa besar dampak yang dihasilkan dari sebuah perbuatan. Contoh misalnya, yang pada saat yang lalu, kayak misalnya siapa tuh menteri sosial, ya kan? Harusnya itu kalau saya selaku akademisi bisa dihukum mati. Kenapa saya bilang bisa dihukum mati? Karena aturannya mengatur itu. Ya. Pasal 2 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada keadaan tertentu kalau dilakukan korupsi, hukumannya bisa mati. Lebih kurang seperti itu. Keadaan tertentu, COVID. Salah satu COVID itu adalah keadaan tertentu. Bencana alam, perang.
Ya, kalau lu masih korupsi dalam keadaan perang, bencana alam, ya, terus penyebaran penyakit, hukum mati. Itu aja normanya sudah ada tapi tidak dilaksanakan. Nah, banyak juga kan hukuman mati tidak lagi menjadi dasar ya, apalagi sekarang kan orang banyak menolak hukuman mati ya, karena katanya tidak juga menghilangkan. Tapi kan yang tertulis sekarang itu ada di Indonesia. Cina itu melakukan death penalty udah lama untuk tipikor. Ya, berapa banyak yang udah mati, tapi berapa banyak juga yang masih korupsi? Masih banyak. Ya, masih banyak. Nah, kalau menurut saya, orang-orang yang seperti ini itu sebenarnya dia sudah tidak takut mati. Dia takut apa? Satu, mungkin takut miskin. Ya. Dua, takut harga dirinya hilang. Kalau harga diri udah hilang, misalnya, dipermalukan di masyarakat dan lain-lain, itu sebenarnya lebih kencang dari hukuman mati. Ya kan? Tapi itu pembahasan lain ya. Karena pro dan kontra. Gitu. Nah, terus ada pidana kurungan atau penjara. Bisa di atas 5 tahun. Ya. Tergantung tuh nanti kita bikin range-nya ya. Ada straf minimum, ada straf maksimum. Karena di dalam undang-undang yang sifatnya lex spesialis, yang undang-undang ini sifatnya lex spesialis di luar dari ketentuan KUHP, maka itu pasti ada straf minimumnya berapa. Kalau undang-undang tipikor pasal 2 ya atau pasal 2 undang-undang tipikor itu minimum itu 4 tahun. Jadi nggak boleh dihukum di bawah 4 tahun. Kalau pasal 3-nya itu ini sebagai contoh saja ya, itu minimumnya 1 tahun. Nggak boleh di bawah 1 tahun menghukum atau memasukkan dia ke penjara. Nah, jadi balik lagi, yang namanya sanksinya itu ya kita ikuti saja yang masih berlaku di Indonesia. Hukuman mati, hukuman kurungan atau penjara, denda dan lain-lain yang memang nanti diformulasikan secara baik sehingga memenuhi rasa keadilan. Jangan sampai juga tidak memenuhi rasa keadilan. Mas Ziko, apakah ada, atau Bang Ziko, apakah ada solusi sanksi-sanksi yang lain? Ada. Kalau di Eropa, sebagian Eropa itu ada yang namanya sanksi pidana sosial. Ini contoh, ya. Contoh perkembangan sanksi. Jadi dia disuruh kerja sosial, mungkin sampai dalam waktu tertentu, gitu. Ya orang kaya misalnya saya si kakol nih ya kan yang tiap hari jadi orang kaya kan di mana di statusnya di saya lupa tuh di TikTok ya kan. Terus tiba-tiba disuruh kerja di jalan nyapu gitu kan. Terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, ini kan juga bisa memberikan efek yang baik juga buat dia gitu. Jangan sampai punya uang atau punya kekuasaan menyalahgunakan. Nah, itu juga salah satu sanksi. Karena di ini, saya lupa ya, entah itu di Polandia atau Denmark, penjaranya tuh udah nggak ada yang isi. Karena sanksi mereka itu sudah memanusiakan manusia. Ya. Nah, tapi kalau berkaca Indonesia, ya kita tadi balik lagi ke KUHP, bisa lihat di situ ada tuh ya pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi Bang, ini tergantung dari penyusun aturannya nanti seperti apa. Abang tadi sepertinya mengetahui arahnya nih. Tadi kan Abang mengatakan bahwa sanksi sosial itu bahkan lebih berat dari sanksi hukuman mati ya. Jadi sebenarnya saya tuh mau tanya begini Bang. Ya, gimana? Berarti kalau yang sudah kalau terdakwanya ini memang sudah terkena sanksi sosial, artinya itu bisa meringankan sanksinya gitu ya, karena dianggap lebih berat itu ya. Ya, gini. Apa memang begitu logikanya? Setiap orang itu kan sah-sah saja mengutarakan pendapat. Kalau dilandasi dengan teori yang baik, maka pendapat itu bisa menjadi kuat. Ya, itu teori secara umumnya. Nah, kalau berkaitan dengan sanksi ini, namanya aturan, itu bisa saja dirubah. Jangankan itu, konstitusi aja bisa dirubah, apalagi aturan yang sifatnya ya lebih rendah dari konstitusi. Nah,
Jadi ke depannya ya kita memang harus bersama. Ya, jangan sampai kita selalu ikuti apa yang sudah all ya zaman bahela lah gitu kan yang masih berlaku. KUHP, kalau bicara KUHP itu kan seperti mobil kuno, mobil klasik yang dipakai. Ya. Tapi kalau misalnya dibalap dengan Lamborghini, itu udah nggak kuat. Ya kan? Nah, perkembangan zaman, Lamborghini udah ya secara airflow-nya udah bagus, secara pembakarannya sudah bagus. Gitu. Jadi gunanya aturan yang sifatnya baru itu mengantisipasi kejahatan-kejahatan atau perkembangan kejahatan. Ya. Jangankan ini, contoh yang kuno aja deh. Dulu orang pernah maling listrik. Kalau di KUHP itu nggak ada ngatur itu. Gimana orang cara maling listrik? Apa listrik itu? Bentuknya apa? Zaman dulu ya kan? Sampai akhirnya ada penafsiran-penafsiran yang dilakukan. Ya, kan penafsiran di hukum pidana itu banyak, ada penafsiran ekstensif, ada dan lain-lain. Jadi memang kedepannya ya pengaturan ini sanksi ya, kaitan dengan HAM juga sudah kita bahas tadi. Ya, kalau untuk kejahatan yang luar biasa, ya saya katakan untuk serious crime itu memang harus diantisipasi dengan sifatnya yang luar biasa juga. Gitu. Nggak mungkin loh kita menggeber, misalnya kita balapan motor GP yang baru-baru di Mandalika gitu, mereka pakai 1000 cc ke atas, kita masih pakai 500 gitu kan. Nyampe sih, cuman lama. Ya, itu aja gitu. Ataupun nggak nyampe karena sudah nggak tahu nih ya, bengkelnya udah nggak ada nih di sini. Ya. Bengkelnya udah nggak ada di, ya udah nggak ada, adanya bengkel-bengkel mobil-mobil baru sekarang kan seperti itu. Secara personifikasi. Gimana, Mbak Riza? Iya Bang, mantap Bang. Kayak itu, menyinggung kasus yang baru-baru ini. Ya. Terus kalau misalnya tadi Abang juga, maksudnya perampasan aset ya, kalau ternyata asetnya tersebut tidak bisa disita, itu gimana tuh Bang? Aset tidak bisa konsekuensinya disita. Apa? Ya gini, kita ada nggak sih gini, kayak gitu? dalam sebuah perbuatan, dalam penegakan hukum, memang semua itu harus ada rules-nya. Jadi ketika memang RUU perampasan aset ini disahkan, maka tidak akan mungkin ini bisa ditutup-tutupi lagi. Ya. Bisa dirampas asetnya. Ya, ketika seorang pejabat, penyelenggara negara, atau pegawai negeri tidak bisa membuktikan bahwa aset ini dari hasil yang memang dia dapatkan. Gitu. Jadi RUU ini sih sangat penting sekali dibuat gitu. Untuk apa? Ya untuk tadi, untuk melindungi APH dalam menegakkan hukum. Jangan sampai nanti ketika tidak ada aturannya orang bisa melaporkan balik. Gitu. Ya untuk melakukan pelanggaran juga akhirnya kan, karena aturannya nggak ada. Tapi kalau aturannya ada, ya dijalankan. Ini loh aturannya. Contoh kemarin yang lagi viral juga gitu. Orang mau melihat isi HP orang, anggota kepolisian. Saya udah lama bilang nggak bisa. Isi HP itu wilayahnya privat, apalagi nggak ada surat yang terkait dengan misalnya surat terkait dengan pemeriksaan terhadap barang-barang tertentu. Misalnya nggak bisa tiba-tiba polisi, ini sini HP kamu. Saya menurut undang-undang bisa memeriksa ini. Memang betul, tapi dalam kondisi apa dulu? Kalau orang yang tidak berbuat jahat, kamu periksa HP-nya itu udah ranah privat. Ya. Makanya ranah privat dan publik ini harus tahu nih aparat penegak hukum. Jangan sampai masuk ke ranah privat, ya kan? Yang ranah publiknya malah diabaikan. Ya kan? Nah, sekarang jadi pertanyaan juga. Misalnya contoh, kayak sekarang afiliator, uangnya pada ditarik-tarikin. Ya kan? Dari contoh yang Doni Salmanan, ditarik tuh uang dari si Arab ya, terus siapa lagi tuh anaknya Sule gitu kan, ditarik juga. Yang dia kasih di jalanan ditarik ya? Coba. Ini masalah. Terus nanti kalau misalnya masalahnya nanti nih korban banyak nih, apakah bisa memenuhi semua keadilan buat korban itu? Oh, baginya kayak gimana? Nah, ini kan PR.
Ya kan? PR kita bersama, PR penegak hukum. Memang tujuannya baik untuk mengembalikan, kan? Tapi kalau sudah nggak ini, ya gimana caranya? Kita pikirkan bersama ke depannya. Sama seperti illicit enrichment ini, gitu. Kita pikirkan. Dan jangan sampai nantinya ini hanya semacam konsep saja, ya. Hanya batas teori saja, prakteknya nggak ada. Sampai kapan kita harus ketinggalan? Gitu. Yes. Ini Bang, saya setuju dengan Kak Ica Pahlevi, butuh season 2, 3, 4. Wah, betul. Kita kayak butuh season-season selanjutnya. Tadi ngebahas apa tentang afiliator tadi ya, terus kemudian tentang restoratif justice dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan. Wah, itu panjang banget. Itu berapa bab tuh Bang? Berapa SKS? Ya, Baiklah. Kalau bicara itu suka mencar-mencar dan mungkin udah lewat juga waktunya, mohon maaf lah Mbak Lisa. Mungkin Mbak Lisa mau nyiapin banyak sih pertanyaan cuma oke, boleh, ayo. Ya, sampai beduk ya di jawaban ini. Cuma udah mau buka puasa kan. Nah, ini untuk rekan-rekan negarian yang baru bergabung, nanti kan recordingnya akan kita publish. Silahkan dilihat dari awal pembahasannya biar bisa menyimak secara keseluruhan. Sebelum kita akhiri, kita minta dulu dong Bang Ziko untuk kasih closing statement. Closing statement saya ya, yang jelas gini ya. Negara ini adalah milik kita bersama. Untuk mencapai sebuah namanya negara kesejahteraan atau welfare state, perlu cara-cara yang luar biasa, perlu cara-cara yang khusus untuk menghadapi kejahatan yang sifatnya luar biasa atau khusus. Jadi pengaturan illicit enrichment ini adalah harga mati yang harus dibuat oleh pemangku kepentingan di Indonesia, baik itu DPR bersama dengan Presiden maupun Presiden bersama dengan DPR. Untuk apa? Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan. Kalau nilai indeks persepsi korupsi kita naik, ya, apalagi di atas 50 ataupun mendekati 100, maka saya pikir setiap orang di negara ini pasti akan dapat mendekati paling tidak untuk mencapai yang namanya kesejahteraan. Gitu aja sih dari saya. Baik. Baiklah, negarian, itu tadi pembahasan mengenai illicit enrichment yang disampaikan oleh Bang Ziko. Luar biasa, tepuk tangan virtual Bang Ziko. Dengan adanya pengaturan mengenai illicit enrichment, negara tentunya tadi yang seperti Bang Ziko bilang dapat menyita aset dari subjek illicit enrichment. Sehingga dalam upaya menyelamatkan negara dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat berjalan secara optimal. Kami segenap tim Ngabeduk dari Negarawan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ziko yang sudah berkenan memberikan ilmunya dan berdiskusi dengan negarian semua, dan semoga Bang Ziko berkenan untuk diundang kembali di acara-acara berikutnya. Sampai jumpa besok. Tak lupa. Iya, besok juga ya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk negarian yang sudah setia menyimak acara ini dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa setelah ini, besok ya, dan besoknya lagi sampai dengan akhir Ramadan, masih ada banyak kegiatan. Full kegiatan Bang, ya? Dan sangat punya manfaat bagi kita semua, insya Allah. Betul sekali. Sebelum kita benar-benar menutup acara ini, sekali lagi saya informasikan bahwa selama bulan Ramadan, Negarawan akan memberikan kuis buat kalian semua, negarian. Untuk kalian yang mau hadiah menarik, ikuti terus Instagram kami @negarawan.id. Nantikan hadiah yang menarik. Tapi jangan lupa ikutin kuisnya dulu ya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bang Ziko dan juga negarian semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan menjaga jarak demi kebaikan kita bersama. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa, negarian. Sampai jumpa, Bang Ziko. Bye. Terima kasih, teman-teman di Negarawan. Terima kasih, para negarian. Terima kasih banyak. Iya, Bang. Sama-sama ya, Bang. Selamat berbuka ya, Bang. Salam buat keluarga. Oke, sehat-sehat semua.
Ya. Ini Saya saya tutup boleh ya, Bang. mute ya? Dan Oke. oh iya boleh, boleh. Ini kita Oke, tutup. ya. Bye.